Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim, amma ba'du. Alhamdulillah, ibu-ibu yang dirahmati, yang diberkahi insyaallah oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita masih dikumpulkan lagi oleh Allah di majlis rutinan bulanan kita dalam keadaan sehat walafiat. Insyaallah ibu-ibu sehat galau ya. Alhamdulillah, insyaallah kita semua selalu diberikan sehat afiat oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan taufik hidayat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, di malam hari ini kita akan membahas atau kita akan membaca daripada biografi istri Nabi yang keempat. Ibu ingati, jangan dilupakan. Istri Nabi pertama Khadijah, yang kedua Aisyah, yang ketiga Saudah, yang keempat bernama Hafsah. Sayyidah Hafsah ini istri Nabi keempat urutannya. Jadikan kita insyaallah urutan. Kita baca istri Nabi dari urutan siapa dulu yang dinikahi oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat yang dinikahi oleh Nabi besar Muhammad yang bernama adalah Hafsah. Hafsah ini putri daripada Sayyiduna Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Umar adalah khalifah kedua setelah Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Nabi meninggal, habis Nabi meninggal siapa yang jadi khalifah? Khalifah itu pengganti Nabi. Pengganti Nabi dari urusan untuk memimpin daulat Islamiyah. Yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq, ayahnya Siti Aisyah, istri kedua Nabi. Yang kedua, ketika Sayyidina Abu Bakar meninggal, digantikan posisi tersebut oleh Sayyiduna Umar bin Khattab, ayah dari Hafsah, istri Nabi yang keempat. Jadi Hafsah ini ayahnya adalah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kalau kita malam hari ini mau bahas juga sejarah Sayyidina Umar, itu kepanjangan. Insyaallah di kesempatan lain kita akan bahas kaji tentang Sayyidina Umar kalau ada kesempatan di tempat lain. Malam hari ini yang kita akan kaji adalah istri Nabi yang Hafsah. Jadi ayah beliau, jadi beliau ini anak pertama dari Sayyidina Umar. Anak pertama dari Sayyidina Umar bin Khattab, yaitu Hafsah. Maka dari itu Sayyidina Umar julukannya atau kunyahnya Abu Hafsin. Di dalam bahasa Arab atau di dalam bahasa Arab atau adat Arab itu ada namanya kunyah. Kunyah itu orang disebut, dipanggil dengan nama anaknya, bukan pakai nama dia. Jadi kunyah, seseorang dipanggil, baik dia laki-laki atau perempuan, dipanggil dengan nama anaknya. Anaknya ini juga baik laki-laki atau perempuan.
anak pertama. Misalkan Sayyidina Umar, anak pertamanya Hafsah, dipanggil beliau Abu Hafsin, atau tidak usah Sayyidina Umar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kunyah beliau? Abul Qasim, bapaknya Qasim. Karena putra Nabi yang pertama adalah Qasim. Itu. Jadi bisa kita manggil ya Rasulullah, ya Nabi Allah, ya Sayyidana Muhammad. Bisa juga kita manggil ya Abul Qasim, wahai ayahnya Qasim. Ibunya Sayyidah Khadijah, bisa juga dipanggil ya Ummal Qasim, ibunya Qasim. Itu bentuk tanda seseorang menghormati yang dia panggil. Jadi termasuk tanda untuk menghormati yang kita panggil. Dalam bahasa Arab kita memanggil, tidak memanggil namanya, tapi kita memanggil nama anaknya. Saking apa? Saking kita memuliakan orang tersebut, sampai-sampai ini tidak sanggup untuk mengucapkan namanya, takut terlalu kurang ajar misalkan begitu. Jadi dipanggil nama anaknya, wahai ayahnya Qasim, wahai ibunya Qasim. Nah, itu begitu. Itu ada di dalam adat dan bahasa Arab kita untuk memuliakan seseorang. Sayyidina Hafsah, istri Nabi ini anak pertama daripada Umar bin Khattab, sahabat Nabi besar Muhammad SAW. Maka dari itu Sayyidina Umar kunyahnya itu dipanggil wahai ayahnya Hafsah. Wahai ayahnya Hafsah. Dipanggil dengan nama anak yang paling besar, baik anaknya laki-laki atau perempuan. Kayak Nabi tadi Abul Qasim, ayahnya Qasim, anak pertama laki-laki. Sayyidina Umar, anak pertamanya perempuan, jadi ayahnya Hafsah. Jadi Sayyidina Hafsah putri Sayyidina Umar bin Khattab dari istri Sayyidina Umar yang bernama Zainab bintu Maz'un, sepupu Nabi. Jadi ibunya Hafsah itu misan Nabi. Ibunya Hafsah misan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau misan itu misan saja boleh nikah, apalagi anaknya misan. Misan ngerti ibu misan ya? Sepupu. Misan itu bahasa Palembang, tidak tahu bahasa sini apa. Sepupu itu misan. Bapak kita sama bapak dia kakak beradik, atau ibu kita sama ibu dia kakak beradik, atau ibu kita sama bapak dia kakak beradik. Itu sepupu kan. Nah, Zainab ibunya Siti Hafsah itu sepupu Nabi. Zainab ini sepupu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namun dinikahi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang yang berkeyakinan tidak boleh menikahi sepupu atau anak sepupu, itu tidak benar, karena dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi menikahkan putri beliau Siti Fatimah dengan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu misan Nabi, sepupu Nabi. Berarti Siti Fatimah itu statusnya keponakan sepupu beliau, tapi dinikahi oleh Nabi Muhammad kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Wulidat qabla al-bi'tsah bi 5 sinin. Siti Hafsah ini lahir sebelum Nabi diutus 5 tahun. Sebelum Nabi diutus 5 tahun, Siti Hafsah lahir. Jadi beliau lahir di tahun sama dengan Siti Fatimah lahir, putri beliau. Jadi Siti Fatimah lahir, itu pergi pasang gitu. Ini musim hujan lagi, ya, banyak laron. Jadi Siti Hafsah lahir 5 tahun sebelum Nabi Muhammad SAW diutus. Jadi ibu-ibu, orang dulu itu sebelum ada tahun, belum ada tahun Hijriah, Masehi tidak dipakai oleh Nabi Muhammad. Masehi ini dipakai oleh kita, tahun Masehi tidak digunakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum
ada tahun Hijriyah, bagaimana mereka menetapkan tahun mereka dengan satu kejadian. Kejadian yang terviral pada saat itu. Misalkan, tahun apa Nabi Muhammad dilahirkan? Tahun gajah. Ya kan? Dengan kita baca sejarah, tahun gajah Nabi Muhammad dilahirkan. Maksud dari tahun gajah itu apa? Maksud dari tahun gajah artinya di tahun itu ada Raja Abrahah yang ingin menghancurkan Ka'bah menggunakan pasukan gajah. Ini kejadian viral. Semua orang mendengarnya. Maka dinamakan tahun tersebut tahun gajah dan dijadikan patokan. Nabi lahir di tahun gajah. Artinya 1 tahun itu. Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq lahir 2 tahun setelah tahun gajah. Begitu. Untuk jadi patokan. Sayyidina Umar, kapan lahirnya? Sayyidina Umar lahirnya 5 tahun setelah tahun gajah. Terus dijadikan patokan tahun gajah itu sampai kapan? Sampai ada kejadian yang viral lagi. Nabi Muhammad tahun gajah, terus sampai Nabi Muhammad diutus. Nah, ini kejadian yang viral, Nabi Muhammad diutus. Dijadikanlah patokan juga. Bahkan sebelum kejadian tersebut bisa dijadikan patokan. Kapan Siti Hafsah dilahirkan? 5 tahun sebelum Nabi Muhammad diutus. Artinya 35 tahun dari tahun gajah. Gitu kan? Nabi Muhammad dilahirkan di tahun gajah. Nabi Muhammad diutus umurnya 40 tahun. 5 tahun dikurangi berarti 35 tahun. Itu begitu cara orang Arab dulu untuk menjadikan patokan lahir, tanggal lahir atau kejadian-kejadian yang mereka ingin sebutkan tahun dan tanggalnya. Sampailah Nabi Muhammad diutus. Nabi Muhammad diutus kapan? Isra Mi'raj. Isra Mi'raj 11 tahun atau 10 tahun setelah Nabi Muhammad diutus. Misalkan begitu. Kapan Siti Aisyah lahir? Kita bahas sudah kemarin, 5 tahun setelah Nabi Muhammad diutus. Sampailah Nabi Muhammad hijrah. Kejadian hijrah, kejadian yang luar biasa. Viral juga, semua orang mendengarnya. Tahun Nabi Muhammad diutus, dihapus. Dijadikanlah patokan hijrah Nabi Muhammad ke kota Madinah. Kapan Nabi Muhammad SAW menikahi atau kumpul dengan Siti Aisyah? 1 tahun setelah hijrah. Kapan peperangan Badar? 2 tahun setelah hijrah. Peperangan Uhud 3 tahun setelah hijrah. Kapan Nabi Muhammad meninggal? Tahun 10 setelah hijrah. Jadikan tahun. Sampailah di zaman Sayyidina Umar bin Khattab, ayahnya Siti Hafsah ini, akhirnya sama beliau, sudah kita tetapkan tanggal kita dengan angka, bukan cuma tahun Soalnya misalkan sekarang 1444 setelah hijrah. Nah, itu kenapa dijadikan patokan hijrah, tidak dijadikan, kalau misalkan tidak dipatokkan, dimantapkan oleh Sayyidina Umar, maka akan berubah. Nabi Muhammad meninggal misalkan, itu kejadian yang luar biasa. Oh, yang hijrah dihapus. 1 tahun setelah Nabi Muhammad meninggal misalkan, 2 tahun, tidak ada seperti itu. Kenapa? Karena oleh Sayyidina Umar dimantapkan dengan hijrah Nabi Muhammad SAW. Ketika beliau menjabat jadi khalifah, kata beliau, sudah, tahun Islam dimantapkan dengan hijrah Nabi Muhammad dan dihitung pakai angka. Tahun kapan ini? 100 tahun setelah Nabi Muhammad hijrah. 100 Hijriyah, 200 Hijriyah, 500 Hijriyah. Kita sekarang tahun berapa? 1444 Hijriyah. Kalau ini tidak dibuat oleh Sayyidina Umar, kita bakal berubah terus tahun kita. Nah, begitu. Jadi termasuk tanda mereka menetapkan tahun dengan kejadian-kejadian yang viral. Maka Siti Hafsah ini disebutkan beliau lahir 5 tahun sebelum Nabi Muhammad SAW diutus. Yang mana di tahun tersebut lahir juga putri Nabi Muhammad yang bernama Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha,
dan di tahun tersebut juga binaul Ka'bah, dibangunnya Ka'bah. Jadi Ka'bah itu, ibu-ibu yang belum ke sana insyaallah diberi rezeki oleh Allah untuk ziarah Ka'bah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ka'bah itu ibu-ibu, itu bangunnya bukan sekali dibangun. Berapa kali renovasi Ka'bah itu? Bangunan pertama Ka'bah khilaf ulama. Ada yang mengatakan yang pertama kali bangun Ka'bah malaikat. Ada yang mengatakan tidak, pertama kali yang membangun Ka'bah adalah Nabi Adam alaihi salam. Khilaf. Nabi Adam bangun. Setelah Nabi Adam bangun, hancur bangunan Ka'bah dengan dengan lamanya waktu dan tidak ada yang nungguinya. Sampailah datang Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim akhirnya meletakkan istri beliau Hajar dan putranya Ismail di Ka'bah. Itu tidak ada bangunan waktu itu. Udah ketutup sama tanah. Tidak ada bangunan. Kenapa Nabi Ibrahim meletakkan Nabi Ismail di situ? Ada hikmahnya. Itu perintah Allah. Karena nanti ketika Nabi Ismail dewasa, beliaulah yang akan membangun Ka'bah kembali bersama ayahnya Ibrahim. Dibangun oleh Nabi Ibrahim sampai ke zaman Nabi Muhammad SAW. Nah, di tahun ini, 5 tahun sebelum Nabi Muhammad diutus, Ka'bah terbakar. Jadi ada satu perempuan yang tugasnya membukhuri Ka'bah. Bukhur itu mewangikan dengan asap, pakai arang itu. Tidak sengaja apinya terkena kain Ka'bah, akhirnya terbakar. Jadi mau tidak mau bangunannya harus dirobohkan agar bisa direnovasi lebih bagus kembali. Itu di tahun 5 sebelum Nabi Muhammad diutus, dan di tahun itulah lahir Siti Hafsah radhiyallahu taala anha. Wa aslamat fi Makkah ma'a abiha. Siti Hafsah ini Islam sejak Nabi Muhammad di Mekah. Beliau Islam bareng dengan ayahnya yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu taala an. Kapan Sayyidina Umar masuk Islam? Sayyidina Umar bin Khattab masuk Islam di tahun 5 setelah Nabi Muhammad diutus. Jadi Sayyidina Umar itu orang ke-40. Tahun ke-5 dari Nabi Muhammad SAW diutus. Jadi tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima itu Sayyidina Umar belum masuk Islam. Sayyidina Umar itu musuhnya Nabi dulunya. Musuh berat. Sayyidina Umar itu orangnya keras, Bu. Beliau itu keras. Baik beliau belum Islam atau setelah beliau masuk Islam, beliau orangnya keras. Istilahnya algojonya Nabi Muhammad SAW. Sampai-sampai ada perempuan atau ada orang Mekah yang mengatakan Umar ini mustahil untuk masuk Islam. Saking apa? Saking kerasnya terhadap Nabi Muhammad SAW. Beliau itu di desanya, beliau ini pemimpin desa Qabilah. Kalau ada yang masuk Islam dari kampungnya itu disiksa sama Sayyidina Umar, dijemur, dicambuk oleh Sayyidina Umar bin Khattab sebelum beliau masuk Islam. Maka dari itu orang-orang Mekah mengatakan umpama keledai Umar masuk Islam itu lebih masuk akal daripada Umar. Saking apa? Saking mustahilnya. Umpama keledainya masuk Islam, keledai kan binatang. Umpama keledainya masuk Islam itu lebih masuk akal daripada Umar yang masuk Islam. Tidak percaya orang, tidak mungkin ini masuk Islam. Tapi karena beliau sudah mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, cuman mendengarkan beberapa ayat suci Al-Qur'an, hati beliau tersentuh dan langsung iman cium tangan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita jangan menganggap mustahil orang untuk bertaubat. Ini masalah Islam iman. Masalah ikut atau tidak kepada Nabi Muhammad SAW itu masih di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat orang sekarang, ada orang ahli maksiat, mabuk terus, misalkan tidak pernah sholat, jangan kita menganggap mustahil dia taubat. Kenapa?
Karena hati manusia itu berada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayyidina Umar yang sampai orang mengatakan keledainya lebih masuk akal untuk masuk Islam, itu ternyata masuk Islam hanya mendengarkan beberapa ayat suci Al-Quran tanpa disengaja. Sayyidina Umar itu di tahun kelima ini sebelum beliau masuk Islam, beliau sudah pegel sama Nabi. Muhammad ini tidak mempan-mempan, dimusuhi tetap, pengikutnya tambah banyak, kata beliau. Sudah, kata beliau, aku memutuskan untuk membunuh Muhammad. Beliau ambil pedang. Orang Mekah itu kalau sudah ada orang bawa pedang heran, ini berarti istilahnya mau bunuh orang. Ditegur sama orang di tengah jalan, wahai Umar, mau kemana kau? Orang yang negur ini sudah masuk Islam. Apa kata Sayyidina Umar? Aku ingin bunuh Muhammad biar selesai. Sudah. Walaupun aku setelah itu dibunuh, tidak apa-apa. Yang penting Muhammad mati, aku mati, tidak apa-apa. Saking pegelnya sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata orang tadi? Wahai Umar, tidak usah jauh-jauh ke Muhammad, urusi dulu keluargamu. Bingung Sayyidina Umar, siapa? Adikmu dan iparmu sudah masuk Islam. Wah, ini tambah marah kan? Tidak ketahuan. Dia orangnya keras, depan orang lain, tidak tahu keluarganya sudah ada yang masuk Islam. Adiknya masuk Islam. Adiknya bernama Fatimah. Datang Sayyidina Umar ke rumah adiknya. Nah, ketika mengetuk pintu rumah adiknya, tanpa disengaja beliau mendengar lantunan ayat suci Al-Quran. Masuk Sayyidina Umar, masih marah, dipukul adiknya sampai berdarah. Nah, ketika melihat darah adiknya, hatinya mulai redah. Sayyidina Umar duduk. Sayyidina Umar kata, Sayyidina Umar, tadi aku dengar bunyi apa itu yang kalian baca? Coba sini, aku mau dengar. Akhirnya dibaca sama Sayyidina Umar surat Thaha 10 atau 15 ayat, menangis, langsung masuk Islam. Cuman gitu prosesnya. Prosesnya tidak panjang lebar, tidak dinasehati berjam-jam, bukan dipanggil sampai 3 hari didoktrin, tidak. Mendengar ayat suci Al-Quran 15 atau 10 ayat dari surat Thaha, langsung masuk Islam. Jadi tidak ada kata mustahil untuk orang kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita jangan kapok-kapok. Misalkan kita punya keluarga, kita punya kawan, suka maksiat, tidak pernah sholat, kita nasihati, mental, jangan kapok, nasihati lagi, mental, nasihati lagi. Karena kata ulama, ada memang waktu tertentu untuk hati ini dibuka oleh Allah. Sekali tidak terbuka, besok kita, atau 3 hari lagi kita nasihati lagi. Tidak terbuka, 3 harinya lagi kita nasihati lagi. Jangan tiap ketemu juga dinasihati. Belari dia dari kita akhirnya. Nasihati orang itu juga ada siasatnya. Ada waktu-waktunya. Nasihati. Mental tidak apa-apa. Seminggu lagi nasihati lagi. Belum tahu nasihat yang sama minggu depan ternyata masuk ke dalam hatinya. Sayyidina Umar 5 tahun memusuhi Nabi, sebab beliau masuk Islam hanya mendengar 10 atau 15 ayat suci Al-Quran. Akhirnya beliau menangis. Kata beliau, ini ucapan tidak boleh diduakan, harus disembah hanya dirinya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tunjukkan aku di mana Nabi Muhammad. Datang kepada Nabi Muhammad, menangis, minta maaf, langsung masuk Islam. Jadi Sayyidina Umar bin Khattab Islam. Ketika beliau masuk Islam, putrinya pun Hafsah ikut masuk Islam. Umurnya baru 10 tahun Hafsah ini ketika masuk Islam di tahun kelima setelah Nabi Muhammad diutus. Sayyidina Umar masuk Islam, genaplah umat muslim pada saat itu 40 orang. Jadi dakwah Nabi itu selama 5 tahun itu baru terkumpul 40 orang. Jadi kita kalau mau dakwah, kita mau misalkan meramaikan syiar Islam, kita mau amal baik, kita ngajak orang untuk berkumpul, yang hadir tidak ramai, jangan kecil hati. Kenapa? Karena begitulah memang pertama kali usaha Nabi Muhammad SAW. 5 tahun yang Islam baru 40 orang. Maka dari itu Nabi Muhammad SAW, kapan Islam berkembang pesat? Ketika Nabi Muhammad hijrah ke kota Madinah, baru pesat perkembangan Islam. Di Mekah tidak, sabar dakwah Nabi Muhammad, pelan-pelan, satu masuk Islam, minggu depan satu lagi masuk Islam, sampai 5 tahun
yang ke-40 adalah Umar bin Khattab radhiyallahu taala an bersama keluarganya. Ya, beliau orang yang ke-40 bersama Siti Hafsah radhiyallahu taala anha. Beliau Siti Hafsah sebelum menikah dengan Nabi, karena sudah kita bahas bahwasanya istri Nabi semuanya statusnya janda. Hanya satu yang perawan, yaitu Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau ketika menikah, sebelum menikah bersama Nabi atau dinikahi oleh Nabi, beliau menikah dengan sahabat yang bernama Khunais bin Hudafah. Ini juga sahabat Nabi besar Muhammad SAW, menikah dengan Hafsah. Akhirnya sampailah Siti Hafsah dan suaminya hijrah ke kota Madinah. Hijrah ke kota Madinah, suaminya ikut peperangan Badar bersama Nabi, hadir peperangan pertama Nabi Muhammad. Kemudian tahun depannya ada peperangan Uhud. Uhud itu nama tempat, nama gunung. Di situ terjadi peperangan kedua. Banyak dari sahabat Nabi yang gugur di medan peperangan tersebut. 70 orang. Termasuk paman Nabi Sayyiduna Hamzah. Termasuklah suami Hafsah. Jadi suami Hafsah ini Islam, ikut hijrah bersama Nabi, ikut peperangan awal-awal Nabi Muhammad SAW. Di tahun ketiga Hijriyah, setelah ikut perang Uhud, beliau terluka dan meninggal dari luka tersebut. Jadi meninggalnya karena gugur di medan pertempuran bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya status Hafsah janda. Sayyidina Umar, ayah beliau, ketika melihat putrinya janda, mulai mau dinikahkan lagi. Karena kalau janda, apalagi janda yang masih muda, itu tidak dianjurkan hidup sendiri, tidak dianjurkan. Atau kebalikannya, laki-laki duda juga tidak dianjurkan hidup sendiri. Kalau sudah pernah menikah, kemudian ada salah satu dari antara suami istri yang meninggal dan istrinya masih mau menikah dari faktor umur misalkan, itu dianjurkan untuk menikah kembali. Kita sebagai walinya harus mencarikan, jangan didiamkan. Ini Sayyidina Umar, setelah Hafsah selesai iddahnya, jelasnya langsung dicarikan suami. Ditawarkan siapa? Tawarkan ke orang-orang hebat. Ditawarkan ke Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Jadi yang nawari itu bapak perempuan. Jangan malu-malu. Kita sekarang ini kan gengsi, biar kita yang dipinta. Tidak. Kita sebagai wali perempuan, kita baik kita kakak perempuan, kita punya adik perempuan, atau kita punya putri perempuan, kita yang harus mencari. Kalau kita yang mencari kan kita bisa milih. Tapi kalau kita nunggu dipinta, baru nak milih dulu habis itu. Tapi kita yang mencari. Begitulah adat orang dulu. Mereka yang mencari untuk putri mereka. Mereka yang mencari untuk adik mereka. Mereka yang cari. Jangan nunggu diminta. Jangan nunggu dipinta, dicari. Begitu caranya. Harus dicari. Jadi Sayyidina Umar mencari calon untuk putrinya. Siapa yang beliau cari? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Didatangi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sama Sayyidina Umar. Wahai Abu Bakar, putriku janda, aku tawarkan kau. Kan bisa milih akhirnya. Yang dipilih siapa? Langsung Abu Bakar As-Siddiq, tak tanggung-tanggung. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq diam, tidak menjawab. Sayyidina Umar bingung, apa Abu Bakar tidak jawab? Ini kawan CS, tapi tidak menjawab. Sudah agak kecil hati Sayyidina Umar. Pulang Sayyidina Umar. Kemana? Ke Sayyidina Utsman. Utsman itu siapa? Utsman itu sahabat luar biasa juga. Khalifah ketiga Sayyidina Utsman. Mantu Nabi Muhammad SAW. Ditawari Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman juga diam. Sayyidina Utsman waktu itu posisinya juga duda. Kenapa? Karena istri beliau, putri Nabi baru meninggal, Ruqayyah. Jadi Sayyidina Utsman itu kan menikahi putri Nabi yang pertama yang bernama Ruqayyah. Meninggal tahun kedua Hijriyah. Tak beda jauh jadi. Sayyidina Utsman juga duda statusnya. Ditawari, wahai Utsman, nih putri aku janda Hafsah, nikahi. Sayyidina Utsman juga diam, tidak menjawab. Tambahlah kecil hati Sayyidina Umar. Nah, ngapo ini? Ternyata kenapa Abu Bakar dan Sayyidina Utsman diam? Karena Hafsah sudah disebut oleh Nabi Muhammad SAW.
Nabi Muhammad sudah nyebut Hafsah di depan Sayyidina Abu Bakar dan di depan Sayyidina Utsman. Cuman dua sahabat ini tidak mau membongkar rahasia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini lihat bagaimana mereka menjaga rahasia Nabi. Mereka tidak mengatakan kepada Umar, Umar jangan Mar, anak kau itu nak dilamar Nabi. Tidak, mereka diam. Karena Nabi tidak memerintahkan mereka untuk menceritakan kepada Umar. Akhirnya Sayyidina Umar dipanggil oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar ngadu ke Nabi, ya Rasulullah, aku tawari Abu Bakar, Abu Bakar diam. Aku tawari Utsman, Utsman diam. Bagaimana ini? Kata Rasulullah SAW, wahai Umar, mau tidak kau aku kasih tahu atau aku tunjukkan mantu yang lebih mulia dari Abu Bakar dan Umar? Siapa ya Rasulullah? Aku, kata Rasulullah. Dilamarlah sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan aku akan kasih Utsman istri yang lebih dari Hafsah, yaitu putri Nabi Muhammad yang berikutnya bernama Ummu Kalthum. Nabi menikah dengan Sayyidina Hafsah, dinikahi oleh Nabi. Sayyidina Utsman dinikahi oleh Nabi ke putri beliau yang berikutnya, yaitu Ummu Kalthum. Ya. Ini bahasanya kalau bahasa Palembang turun lanjang. Tahu bahasa itu? Tahu. Tapi kalau di zaman Ruqayyah masih hidup, tidak boleh Utsman berpoligami pada adiknya atau kakak, tidak boleh. Tapi karena Ruqayyah sudah meninggal, akhirnya dinikahkan oleh Nabi Ummu Kulsum kepada Sayyidina Utsman radhiyallahu taala an. Ini Ummu Kulsum meninggal di tahun ke-6 Hijriah atau 7 Hijriah, setelah 4 tahun. Kata Nabi, wahai Utsman, kalau aku punya putri lagi yang masih belum kawin, aku akan nikahkan lagi kepadamu. Tapi sudah habis putri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ternyata kenapa Abu Bakar dan Utsman diam, tidak merespon tawaran Umar bin Khattab? Kenapa? Karena Hafsah sudah disebut oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dinikahi oleh Nabi di bulan Sya'ban tahun ketiga Hijriyah. Wa kana umru Hafsah nahwa 20 ama. Waktu itu umur Sayyidina Hafsah kurang lebih 20 tahun ketika dinikahi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini termasuk tanda atau bukti bahwasanya tidak semua istri Nabi yang statusnya janda itu tua-tua. Karena ada beberapa orang yang kurang ajar dalam menyebutkan hal-hal yang berkaitan dengan Nabi. Ya, ada ini profesor doktor mengatakan kalau mau poligami kayak Nabi dong. Nih, kenapa? Janda semua, tua-tua semua. Nah, kalimat tua-tua ini tidak pantas dinisbatkan kepada istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita itu kalau berhadapan dengan Nabi, mau komentar tentang hal-hal yang berkaitan dengan Nabi, dahulukan adab. Dahulukan adab. Walaupun misalkan itu memang kejadiannya, itu memang faktanya. Misalkan tua-tua semua, istri Nabi yang janda, tidak pantas kita mengatakan tua-tua semua. Kenapa? Karena yang kita komentari istri siapa? Istri Nabi. Kalau istri Nabi tersinggung, siapa yang marah? Suami mereka. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak pantas. Jadi harus pilih kata yang baik, yang bagus dalam mengomentari hal-hal yang berkaitan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tidak bisa, diam beda. Tidak usah banyak omong. As-sukutu salamah. Diam itu lebih selamat daripada banyak omong, banyak salah. Nah, tapi omongan tersebut tidak betul. Ketika kita telaah, setelah kita mendengar daripada ucapan profesor tadi, kita telaah. Kita baca sejarah istri-istri Nabi yang janda. Sayyidina Hafsah 20 tahun umurnya. Apakah tua 20 tahun? Belum tua. Sayyidina Sofiyah berapa tahun umurnya? Ada yang umurnya 25 tahun. Sayyidah Sofiyah kalau tidak salah 17 tahun. Jandanya itu umurnya 17 tahun. Betul janda tapi tidak tua. Jadi jangan sembarangan menisbatkan kata-kata yang tidak sopan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun kita baca di kitab. Kita baca di kitab, tapi perkataan ini kurang sopan kepada Nabi, jangan diikuti. Siapapun pengarang kitab tersebut. Walaupun yang ngarang ulama besar, yang ngarang punya karangan tafsir, punya karangan hadis, apapun yang mereka karang, sehebat apapun, selagi kata-katanya kita merasa tidak pantas untuk Nabi, jangan kita ikuti, jangan kita percaya. Tidak perlu kita coret kitabnya, tidak perlu. Cuma tidak usah kita ikuti.
Kita baca kitab yang lain, kita baca pendapat yang lain yang lebih menghormati kedudukan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Siti Hafsah dinikahi oleh Nabi, umur beliau waktu itu 20 tahun dan belum punya anak. Jadi beliau ini memang belum punya anak dari suami beliau yang pertama. Siti Hafsah, ma'asyiral hadirat, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, itu termasuk istri Nabi yang cerdas, yang pintar. Ya. Bahkan Sayyidah Aisyah menganggapnya termasuk saingannya, istilahnya begitu. Ya, kata Sayyidah Aisyah, termasuk saingan aku itu Hafsah. Kenapa? Cerdas, pintar. Ya. Bintu abiha, itu betul putri abahnya. Ya, maksudnya apa? Nuruni sifat-sifat Sayyidina Umar bin Khattab. Cerdas. Sayyidina Umar kan cerdas. Firasat, feelingnya itu kuat Sayyidina Umar. Nah, dituruni oleh Hafsah, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan beliau ini pernah mau dicerai oleh Nabi. Ya, Nabi mau menceraikannya. Riwayat yang lain mengatakan sudah dicerai oleh Nabi, tapi diperintahkan dari malaikat Jibril untuk merujuknya. Apa kata malaikat Jibril? Ya Rasulullah, raji'ha, rujuk, karena baru tolak satu, ya, bisa dirujuk dan masih dalam masa iddah. Kenapa? Fa innaha sawwama qawwama, karena dia ini, wahai Rasulullah, kata malaikat Jibril jelas perintah dari Allah, ya, sawwama, ahli puasa, jadi sering puasa, qawwama, selalu bangun malam. Wa innaha zaujatuka fil akhirah au fil jannah, dan dia nanti di surga itu sudah tertulis di takdir Hafsah istri Nabi Muhammad di surga, ya, istri Nabi Muhammad di akhirat. Maka diperintahkan Nabi Muhammad untuk merujuknya, dan demi menjaga perasaan Umar, ayahnya Sayyidina Umar luar biasa kepada Nabi Muhammad SAW. Akhirnya dirujuk, ya, oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab kenapa ingin dicerai oleh Nabi, ulama khilaf. Termasuk salah satunya adalah suatu hari Nabi besar Muhammad SAW sedang berada di rumah Siti Hafsah. Nabi Muhammad giliran Hafsah lagi hari ini. Nabi Muhammad istirahat di rumah Siti Hafsah. Ada satu kejadian yang Nabi mengatakan kepada Hafsah, jangan ceritakan kepada orang lain, Hafsah. Ada kejadian atau ada perkataan dari Nabi, ucapan dari Nabi, ulama juga khilaf ucapannya apa. Ada yang mengatakan ucapannya Nabi mengatakan kepada Hafsah, wahai Hafsah, khalifah setelah aku Abu Bakar dan setelahnya Umar. Begitu. Itu ucapan yang Nabi ingin merahasiakannya. Tapi jangan kau ceritakan ke orang lain. Dilarang oleh Nabi. Ternyata Siti Hafsah keceplosan. Ini ibu-ibu hati-hati. Mulut itu harus direm, Bu. Mulut harus direm. Ngapo mulutnya ada bibir, ada gigi, biar apa? Biar lidah ini tidak cepat keluar, biar tidak cepat ngomong gitu. Jadi ternyata Siti Hafsah keceplosan, tidak sengaja menceritakannya kepada temannya Aisyah, istri Nabi juga. Jadi diceritakan sama Hafsah, padahal Nabi sudah melarang. Jadi kalau ada rahasia dalam rumah jangan diceritakan ke orang lain. Termasuk taat kita kepada suami, tidak boleh menceritakan hal yang di rumah kepada orang lain, bahkan kepada bapak ibu kita sendiri. Bukan urusan mereka itu. Kalau yang baik mau diceritakan silahkan, tapi misalkan aib, atau kita tahu kalau suami tahu, kita ceritakan kepada orang tua kita, suamiku bakal marah, berarti jangan diceritakan. Jaga rahasia, termasuk taat istri kepada suami, menjaga rahasia suami, apapun rahasianya. Sekiranya dia marah kalau ada orang yang tahu. Jadi Sayyidah Hafsah cerita sama Sayyidah Aisyah. Ketika Nabi Muhammad besoknya ke rumah Siti Aisyah, Sayyidah Aisyah cerita ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itulah perempuannya galak mindahkan omongan dari sini ke sini, rame akhirnya sampai rame sekampung akhirnya mendengar, satu desa tahu semua kabarnya. Tidak perlu di grup WhatsApp, cukup si kok yang tahu. Langsung tahu kalau. Tidak boleh itu. Sayyidah Aisyah menceritakan ke Nabi. Nabi tahu dari mana? Hafsah, kata Nabi. Marah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad SAW itu suka dengan orang yang bisa menjaga rahasia. Begitu juga pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para aulia, para ulama itu
Kalau ada murid yang suka membuka rahasia, itu mereka tidak jadikan itu orang murid. Kenapa? Karena ada perkataan qulubul ahrar kuburul asrar. Qulubul ahrar, qulub itu jamaknya hati, al-ahrar. Ahrar itu orang yang merdeka. Maksud merdeka sini bukan budak atau hamba sahaya, bukan. Artinya orang yang sejati, laki-laki, perempuan yang betul-betul tulus cinta kepada Allah dan Rasulnya. Kuburul asrar, hati mereka itu kuburan untuk rahasia. Artinya kalau kita sudah ceritakan satu rahasia kepada dia, udah terkubur, tidak bakal dibuka ke orang lain. Gitu. Jadi semakin bisa kita menjaga rahasia, semakin kita dicintai oleh guru kita. Guru kita cinta, bakal dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan gampang membuka rahasia. Oh tidak Ustaz, cuma cerita ke dia beh. Iya gek dia cerita ke sikotnya lagi. Cuma ke dia beh. Sekampung akhirnya tahu. Nah, jadi rahasia itu kalau sudah ke orang dua, udah pasti nyampe ke tiga. Tiga pasti nyampe ke empat. Empat akhirnya sampai ke 100. Semua tahu rahasia tersebut. Ini buktinya Siti Hafsah cerita ke Aisyah. Aisyah cerita ke Nabi. Nabi marah. Kenapa? Karena Nabi sudah memerintahkan kepada Hafsah, jangan kau buka rahasia ini. Jangan disebarkan rahasia ini. Akhirnya istri Nabi semua, Nabi itu kalau marah tidak bentak-bentak. Nabi kalau marah tidak mecahkan piring, gelas, tidak. Nabi kalau marah itu keluar. Nabi kalau marah tidak dijenguk semua istrinya. Itu kalau Nabi lagi marah. Tahu. Akhirnya Nabi marah. 1 bulan Nabi Muhammad SAW tidak menjenguk istri-istrinya. Bayangkan. Wah, itu ayah-ayahnya pada pusing semua. Sayyidina Abu Bakar pening. Wah, ini gimana? Dimarahi semua. Sayyidina Abu Bakar datang ke Sayyidah Aisyah, dimarah-marahi. Sayyidina Umar datang ke Hafsah. Hafsah menangis. Kenapa? Karena merasa bersalah. Kata Sayyidina Umar, kurang ajar. Dimarahi. Walaupun ini istri Nabi, tapi tetap putrinya Umar bin Khattab. Sayyidina Umar orang yang paling menghormati Nabi Muhammad SAW. Itu Sayyidina Umar. Jadi Sayyidina Umar itu kalau ada orang yang kurang ajar sama Nabi, langsung, ya Rasulullah, apakah aku boleh memenggal kepalanya? Begitu. Jadi misalkan Nabi lagi duduk, datang badui, datang orang yang tidak tahu, kurang ajar sama Nabi, narik serban Nabi, ngajak ngomong maksa Nabi. Itu Sayyidina Umar di belakang udah mau nyambut pedang, udah. Itu Sayyidina Umar. Jadi kata Sayyidina Umar, aku ini algojonya Nabi. Kalau kata Nabi tebas kepalanya, aku tebas, kata Sayyidina Umar. Kalau kata Nabi jangan, tutup lagi. Itu Sayyidina Umar. Dan tidak pandang bulu, mau yang kurang ajar itu siapa atau putrinya sendiri, tetap diomeli sama Sayyidina Umar. Masuk Sayyidina Umar ke rumah Hafsah, dimarahi Hafsah habis-habisan. Kurang ajar kalian sama Nabi, tidak takut sama Nabi. Wah, habis dimarahi. Apa kata Sayyidina Umar? Kalian itu tidak tahu diri, kata Sayyidina Umar. Termasuk nasihat Sayyidina Umar. Kata Sayyidina Umar, Allah itu bisa saja menggantikan istri yang lebih baik dari kalian semua. Allah itu bisa menggantikan untuk Nabi istri yang lebih baik dari kalian semua. Kalian tidak tahu diri. Ucapan ini diikrar oleh Allah dan diturunkan ayat suci Al-Quran persis seperti ucapan Umar bin Khattab. Di awal surat At-Tahrim itu cerita kejadian ini. Asa rabbuhu intallaqakunna an yubdilahu azwajan khairan minkunna. Kata Sayyidina Umar, Allah itu bisa saja menggantikan istri lebih baik dari kalian. Ucapan ini sama Allah dijadikan ayat suci Al-Quran. Ada di surat At-Tahrim, ucapan Sayyidina Umar jadi ayat suci Al-Quran. Persis. Ucapan Sayyidina Umar begitu, ayat suci Al-Quran turun begitu. Asa rabbuhu intallaqakunna an yubdilahu azwajan khairan minkunna. Kalau Nabi cerai ke kalian, itu akan ada ganti yang lebih baik dari kalian semua. Artinya jangan nyek-nyek sama Nabi. Nah, itu Sayyidina Umar itu, putri yang dimarahi. Akhirnya Sayyidina Umar tanya, dicerai tidak kalian sama Nabi? Tidak. Akhirnya Sayyidina Umar balik ke Nabi. Nabi lagi sendiri, lagi menyendiri sama Nabi, lagi itu termasuk tarbiyah Nabi Muhammad SAW. Termasuk didikan Nabi Muhammad. Al-Hajar, bahasanya Al-Hajar. Hajar itu mendiamkan. Ini juga dipakai sama guru-guru kita. Kadang kalau ada satu anak atau satu murid yang melanggar, itu guru tahu murid ini tidak perlu dipukul, misalkan.
Ada murid yang nak digebuk nian, nak dipukul nian, nak digebuk nian, nak dijemur dah. Ada beberapa murid tidak, hanya cukup tidak ditegur sama gurunya. Nah, itu begitu. Kadang tuh guru-guru itu mendidik muridnya, ketika muridnya melakukan satu kesalahan, biasanya murid tadi selalu ditoleh oleh gurunya, pada saat itu tidak ditoleh. Nah, itu murid mulai merasa, ini kenapa guru aku? Biasanya diajak bercanda, biasanya diajak bicara ketika lagi belajar, ini tidak diajak bercanda, didiami sama gurunya, atau tidak ditoleh sama gurunya, atau tidak disuruh sama gurunya. Biasanya disuruh ngambil air. Tiap majelis dia yang ngambil air, tugasnya. Saat itu bukan dia yang ngambil air, padahal dia tuh yang lain disuruh ambil banyu. Nah, itu murid yang cerdas tahu, oh ini guru aku lagi marah, atau tidak ditegur. Nah, begitulah tarbiyah didikan Nabi Muhammad SAW. Beliau mendidik istri-istrinya ketika berbuat salah dan ditegur sama Nabi. Ada beberapa sahabat, 3 sahabat yang tidak ikut peperangan Tabuk bersama Nabi. Tidak punya alasan, karena memang malas, tidak mau ikut. Tobat mereka, tapi dididik sama Nabi. Tidak ditegur selama 50 malam. Sama Nabi Muhammad tidak ditegur selama 50 malam. Untuk apa ini? Untuk mendidik mereka. Nah, jadi termasuk didikan Nabi itu tidak menegur orang yang berbuat kesalahan. Kalau, tapi beda-beda, tidak semuanya sama. Ada yang tidak ditegur tambah jadi akhirnya, tambah malas. Butuh apa? Butuh digebuknya, butuh dipukul, baru dia sadar. Nah, itu harus dipukul. Tapi ada yang harus nasihat. Ada yang tidak perlu. Cukup dengan lirikan mata, dia sudah merasa dia ada salah dengan gurunya. Nah, itu termasuk didikan daripada Nabi besar Muhammad SAW, dan semuanya sudah diterapkan oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Akhirnya turun ayat suci Al-Quran yang mana Allah Subhanahu Wa Taala menegur istri-istri Nabi, termasuk 2 orang tadi, Sayyidah Hafsah dan Sayyidah Aisyah, ditegur oleh Nabi, oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Allah, in tatuba, ini di surat Tahrim tadi masih. Kalau kalian tobat kepada Allah, tobat kepada Nabi, maka tobat kalian akan diterima. Tapi kalau kalian tidak mau tobat, meminta maaf, maka ketahuilah bahwasannya Nabi itu berada di belakangnya aku, kata Allah ini, dan para malaikat dan orang-orang mukmin yang saleh, termasuk ayah-ayah kalian. Jadi ini serem. Ayat ini ayat sangat seram sekali. Tapi Allah turunkan untuk 2 istri Nabi. Ini kata ulama bukan hanya untuk mereka. Ini ayat masih berfungsi untuk kita. Artinya Allah ingin menyampaikan pesan kepada kita, sadarlah wahai umat, kalau istrinya saja yang berbuat salah, aku marah begini, apalagi kalian yang berbuat salah, menyakiti hati Nabi Muhammad SAW. Bayangkan, in tatuba ilallah faqad sagat qulubukuma wa in tadhahara alaihi fa innallaha huwa maulahu wa jibril wa salihul mu'minin wal malaikatu ba'da dzalika dhahir, kata Allah. Kalau kalian tidak mau tobat, ketahuilah bahwasannya aku, kata Allah, dekeng Muhammad, para malaikat dan orang-orang mukmin saleh, orang-orang mukmin. Serem ayat ini. Ini ayat mengancam 2 perempuan istri Nabi. 2 perempuan ini putri orang-orang yang paling dicintai oleh Nabi, putri Abu Bakar dan putri Umar. Dan 2 ini orang yang paling dicintai oleh Nabi. Siti Aisyah termasuk istri paling dicintai oleh Nabi. Begitu juga Siti Hafsah. Tapi ketika mereka berbuat salah kepada Nabi, itu Allah lain lagi urusannya. Tak pandang bulu. Diturunkan ayat begitu juga untuk mengancam kita. Untuk teguran umat akhir zaman. Kalau kalian menyakiti hati Nabi, nah ini ayat ini bacalah. Kalau orang tercinta saja menyakiti hatinya, aku marah begini, apalagi wong yang belum tahu dicintai apa tidak oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu cerita ini dikekal abadikan dalam Al-Qur'an. Allah bisa saja hadis qudsi, bukan Al-Qur'an, tapi tidak, sama Allah diturunkan, diceritakan di Al-Qur'an cerita ini. Kenapa? Biar kita selalu berpikir, kita tahu, oh jangan main-main dengan Nabi. Jangan sembarangan mengucapkan kalimat untuk Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai Nabi tersinggung. Kalau Nabi sudah tersinggung, Allah yang akan marah. Gitu. Kadang Nabi memaafkan, tapi Allah marah. Allah murka.
diturunkan sama Allah azab misalkan, naudzubillah min dalik. Akhirnya dua orang tadi taubat, meminta maaf kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan taubatnya diterima oleh Nabi. Wajar, Nabi itu selalu memaklumi tingkah laku istri-istri Nabi. Mereka manusia. Kita tidak boleh beranggap istri Nabi itu maksum. Maksudnya tidak pernah berbuat salah sama sekali. Tidak boleh. Mereka bukan Nabi. Mereka pasti berbuat salah. Mereka perempuan pasti berbuat salah. Begitu kan? Jadi dimaklumi sama Nabi. Tingkah laku mereka karena cemburu. Siti Hafsah ini besar juga cemburunya. Karena cemburu, tingkah laku mereka minta diperhatikan, itu semua diwajarkan, dimaklumi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siti Hafsah ini termasuk ke managib atau kemuliaan yang beliau raih adalah bahwasannya beliau adalah yang memegang mushaf di zaman sahabat. Jadi mushaf itu Al-Qur'anul Karim yang dibukukan. Jadi Al-Qur'an itu di zaman Nabi belum dibukukan, belum satu kitab, belum. Di zaman Nabi Al-Qur'anul Karim pembukuannya terpisah-pisah. Kalau yang hafal banyak yang hafal dari awal sampai akhir. Cuman dalam bentuk kitab seperti sekarang itu belum ada di zaman Nabi. Misalkan surat Baqarah tulisannya di sahabat Jabir. Surat Al-Imran tulisannya di sahabat Mu'adz, misalkan. Tulisannya. Surat ini tulisannya di fulan, begitu pisah-pisah. Di zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ketika banyak sahabat yang meninggal ini banyak yang hafal-hafal Al-Qur'an karena jihad di jalan Allah, Sayyidina Umar, ayah dari Siti Hafsah, punya ide. Wahai Khalifah Abu Bakar, kita harus ngumpuli Al-Qur'an ke satu kitab. Kenapa? Lihat, yang meninggal ini sekarang kebanyakan orang-orang hafizul Qur'an, penghafal Al-Qur'an. Nanti kelamaan hilang Al-Qur'an. Kumpulkan, kata Sayyidina Umar. Sayyidina Abu Bakar pertama berat. Kenapa? Karena ini tidak ada pada zaman Nabi. Dikira beliau itu bid'ah sayyi'ah. Ini pengertian bid'ah. Wahai Umar, bagaimana aku melakukan sesuatu yang tidak ada di zaman Nabi? Tapi Sayyidina Umar ini feelingnya, pemikirannya sangat ke depan sekali. Wahai Abu Bakar, huwa wallahi khair. Demi Allah ini perbuatan yang baik. Nabi pasti ridho. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar istikharah, setuju. Oke, setuju. Bagus memang ini. Jadi kalau ada orang yang mengatakan setiap sesuatu yang tidak ada di zaman Nabi tidak boleh kita lakukan, jangan baca Al-Qur'an, pakai Al-Qur'an sekarang. Kenapa? Itu tidak katik di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu. Mereka ada kelompok yang mengatakan setiap yang tidak ada di zaman Nabi bid'ah, sayyi'ah, tidak boleh dilakukan, dosa. Tapi paling banyak nyetak Al-Qur'an mereka, yang cetak-cetakan itu semua bid'ah. Tidak ada di zaman Nabi. Cuman bid'ah itu ada dua. Ada bid'ah sayyi'ah, ada bid'ah hasanah. Ada bid'ah yang baik, ada bid'ah yang jelek. Dilihat tujuannya. Kalau tujuan tadi mengumpulkan Al-Qur'an, apa tujuannya? Tujuannya biar Al-Qur'an tidak hilang, biar umat setelah ini bisa menghafal, membaca Al-Qur'an, itu berarti tujuan yang baik. Maka bid'ah tersebut, kelakuan perbuatan tersebut perbuatan yang baik, bid'ah hasanah. Singkat cerita, dikumpulkanlah Al-Qur'an di zaman Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq. Kumpulkan. Yang punya diambil, yang punya diambil, yang pengen disalin disalin. Jadilah satu kitab. Nah ini hanya buat simpenan, disimpan oleh khalifah, oleh pemimpin pada zaman saat itu, Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar meninggal, disimpan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Ketika Sayyidina Umar mau meninggal, dititipkan ke Sayyidina Hafsah, disimpan oleh Hafsah. Sampai Hafsah meninggal, mushaf tersebut berada di tangan Sayyidina Hafsah radhiyallahu taala anha. Ini termasuk kemuliaan beliau. Beliau walaupun khalifah setelahnya Utsman, tapi tetap Quran itu dipegang oleh Hafsah. Kenapa? Karena itu warisan dari ayahnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anha. Kemudian setelah itu di zaman Sayyidina Utsman baru ditulis ulang lagi Al-Qur'an. Makanya sekarang dinisbatkan Mushaf Utsmani. Quran khat Utsman, artinya tulisan Utsman, Sayyidina Utsman. Dikumpulkan lagi, lebih rapi lagi dengan detail dan cara-cara yang dijelaskan oleh ulama dalam kitab-kitab. Akhirnya dinisbatkan. Jadi dua kali Quran itu ditulis atau dikumpulkan. Pertama kali di zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq belum terlalu rapi,
yang kedua dikumpulkan di zaman Utsman bin Affan, rapi sudah. Yang kita baca sekarang itulah makhraj, cara bacanya, tulisannya seperti itu yang ditulis oleh atau yang dibukukan dikumpulkan oleh Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu taala anha. Tufiyat am 41. Beliau ini Siti Hafsah, setelah Nabi meninggal beliau tidak banyak keluar. Perselisihan antara muslimin, antara umat muslim ketika banyak yang ingin jadi khalifah, beliau udah ikut-ikutan. Beliau di rumah ibadah, menghabiskan waktunya untuk ibadah. Akhirnya beliau meninggal di tahun 41 Hijriyah. 41 Hijriyah dinamakan Amul Jamaah, tahun terkumpulnya bersatunya umat muslim. Kenapa? Karena dari meninggalnya Sayyidina Utsman, umat muslim itu kapan mulai pecahnya? Meninggalnya Sayyidina Utsman. Ketika Sayyidina Utsman meninggal, itu ada dua kelompok. Kebanyakan sahabat membaiat Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kebanyakan atau ada beberapa sahabat dan orang-orang bukan sahabat mengaku atau menjadikan Muawiyah itu khalifah. Ada dua khalifah, mulai perselisih. Sayyidina Ali 4 tahun 6 bulan meninggal. Sayyidina Ali dibaiat oleh sahabat setelah Sayyidina Ali, putra beliau Hasan, yang namanya Hasan bin Ali bin Abi Thalib, putra Sayyidah Fatimah, putri Nabi Muhammad SAW. Yang baiat Sayyidina Hasan banyak, tapi yang pada grup Muawiyah juga ada. Jadi perang antara muslim. Setelah 6 bulan Sayyidina Hasan menjabat jadi khalifah, beliau melihat, kata beliau, aku tidak mau gara-gara aku banyak darah muslim tertumpahkan. Akhirnya beliau sepakat dengan Muawiyah, Sayyidina Hasan mau turun dari jabatan dan Muawiyah diangkat jadi khalifah atau Amirul Mukminin. Dan itu udah disebutkan oleh Nabi Muhammad ketika memuji Hasan, kata Nabi, Hasan ini putraku, cucu beliau, dipanggil oleh putraku, pemimpin anak muda nanti di surga, Hasan, dan Hasan ini yang akan mempersatukan kalimat umat muslim. Itu Hasan, kata Nabi. Terbukti itu kapan? Setelah 6 bulan beliau menjabat jadi khalifah. Beliau turun dari jabatan, Muawiyah naik, akhirnya kalimat umat muslim kembali menjadi satu. Di tahun itulah Siti Hafsah meninggal dunia radhiyallahu taala anha di kota Madinah dan dikuburkan di Baqi Al-Gharqad, perkuburan kompleks yang ada di Madinah samping Masjid Nabawi. Di situ ada kompleks kuburan istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua istri Nabi di situ. Tidak besar, tidak cuman berapa kali berapa gitu, paling 2 kali 2 meter. Istri Nabi semua di situ. Kecuali 2. Sayyidah Khadijah ada di Ma'la, Mekah, dan Sayyidatuna Safiyah. Maimunah. Maimunah itu istri terakhir yang dinikahi oleh Nabi. Dan beliau sakit di kota Mekah. Ketika beliau sakit meninggal di kota Mekah, beliau berwasiat ingin dikuburkan di tempat yang mana beliau di situ dinikahi oleh Nabi, tidak jauh dari Mekah. Mungkin kira-kira baru keluar dari kota Mekah kita akan melalui, masih ada sampai sekarang, kuburan Siti Maimunah. Itu kuburan adalah rumah beliau dulu ketika nikah dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, 9 berarti istri Nabi yang dikuburkan di Madinah, di perkuburan Baqi, ada sampai sekarang komplek kuburan istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ambil hikmah-hikmahnya dari setiap cerita yang kita dengar dari istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasti mereka ini bukan sembarangan orang. Kenapa? Istrinya Nabi, pasti pilihan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka lah yang patut kita contoh. Ibu-ibu yang patut dicontoh siapa? Istri Nabi. Siapa lagi kalau bukan istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari menyebut nama istri Nabi sehingga kita dicintai oleh Nabi besar Muhammad SAW. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.